Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat pejuang Riyadhah. Syukur alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar para sahabat pejuang Riyadhah? Sudah sampai mana nih Riyadhah hari ini? Tetap semangat ya. Semoga apapun yang menjadi hajat teman-teman di sini segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu dekat dan tepat pastinya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Hari ini aku bawain testimoni lagi. Semoga kalian gak bosen ya. Setiap hari aku bawain testimoni buat nge-support kalian, nyemangatin kalian. Testimoni hari ini datang dari Kak Lisa ya, dari Jombang. Beliau ini bercerita bahwa ngedawamin surat Yasin Waqiah itu sudah mulai dari kelas 3 SMP. Dan beliau sendiri pun sekarang sudah bekerja, teman-teman. Jadi bisa dibayangkan ya berapa waktu beliau sudah kenal dengan Riyadhah ini. Dan menariknya lagi, beliau ini pas ngejalanin Riyadhah gak tahu fadilahnya tuh buat apa baca Yasin Waqiah. Intinya guru memerintahkan, ya udah dijalanin aja tanpa pikir panjang. Keren sih ya, anak SMP kelas 3 sudah Riyadhah Yasin Waqiah. Secara nggak langsung beliau ini sudah mempersiapkan masa depannya mulai dari SMP kan. Aku aja bisa konsisten Riyadhah Yasin Waqiah itu baru setahun ini. Sebenarnya kalau fadilahnya udah tahu pas waktu SMA ya. Pas kelas 3 SMA aku sudah pernah cerita juga, alhamdulillah melalui wasilah Waqiah waktu itu aku lulus dengan predikat nilai tertinggi 1 saat itu. Tapi sayangnya aku nggak ngejalanin lagi atau nggak melanjutkan Riyadhahnya gitu teman-teman. Karena testimoninya lumayan panjang, kita langsung aja baca keajaiban apa aja yang sudah didapatkan sama Kak Lisa ini selama mendawamkan Riyadhah mulai dari SMP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Mbak Ovi dan teman-teman pejuang Riyadhah. Waalaikumsalam Mbak. Saya Lisa dari Jombang. Saya mau sedikit berbagi cerita awal mulai saya kenal amalan Yasin Waqiah itu sejak saya masih ngaji di TPQ kelas 9 tahun 2012. Waktu itu guru ngaji saya bilang suruh mengamalkan surat Yasin Waqiah dan 2 surat lainnya setiap selesai sholat fardu, tapi waktu itu belum tahu sama istilah Riyadhah. Saya disuruh mengamalkan guru saya, langsung aja saya amalkan tanpa berpikir panjang. Sampai jalan 3 tahun, pada tahun 2015 saya lulus SMA. Baru beberapa minggu saya dihubungi guru ngaji saya untuk jadi staf TU di SMP. Di tempat yang sama dengan guru ngaji saya mengajar, padahal saya belum memiliki ijazah. Selama saya bekerja, saya tuh menerima gaji sebesar 200.000 per bulan, tapi alhamdulillah cukup, masih bisa ngasih ke orang tua, belanja bulanan, kasih uang jajan ke adik juga. Saya tetap mengamalkan amalan 4 surah tadi dan alhamdulillah saya dapat berbagai macam ceperan seperti jadi pengawas ujian, petugas koreksi hasil ujian, pelatih upacara, sampai akhirnya gaji yang awalnya 200.000 itu naik menjadi 600.000. Saya di rumah juga ngajar Mbak, ngajar les anak-anak kayak gitu. Niatnya bantuin anak-anak belajar, tetapi alhamdulillah orang tua anak-anak kasih saya uang 50.000 per bulan, dan itu per anak kayak gitu ya. Dan waktu itu ada 28 anak yang ikut belajar dari siang hari jam 2 sampai jam 9 malam. Masih ada anak-anak yang belajar di rumah. Kemudian saya pernah ikut tes SMBPTN, alhamdulillah saya lolos dan akhirnya saya berhenti dari tempat kerja. Saya tinggal di Surabaya. Selama di Surabaya, saya bertemu dengan orang-orang baik dan saya mendapatkan beasiswa PPA 3,6 juta selama 1 tahun dan Allah banyak sekali memberikan saya kemudahan lainnya.
Setiap mau bayar uang kuliah selalu ada aja rezekinya. Padahal orang tua juga sedang menguliahkan adik saya. Tapi Allah kasih kemudahan, selalu ada aja rezeki tiap mau bayar kuliah. Di balik semua kemudahan-kemudahan yang Allah berikan, ada banyak sekali perjuangan teman-teman. Allah juga kasih ujian silih berganti. Di akhir masa kuliah saya, ayah dan ibu diuji sakit bersamaan. Ibu saya diuji sakit payudara sampai harus kemoterapi, operasi pengangkatan payudara, radioterapi, dan ayah saya juga drop sampai sakit stroke ringan, sampai gak bisa kerja. Saya benar-benar drop karena saya juga bingung harus bertumpu sama siapa. Kedua orang tua sedang diuji, setiap hari saya menangis, tapi harus sembunyi-sembunyi. Saya selalu pura-pura kuat dan tegar di hadapan kedua orang tua dan adik saya. Saya dan kedua adik saya bertekad gak akan menyusahkan kedua orang tua. Selama hidup di perantauan, saya dan adik saya itu berusaha hidup dengan biaya sendiri, makan, kos, bensin, urusan rumah tangga, baik di Surabaya ataupun di Jombang. Alhamdulillah, saya dan adik saya selalu diberikan kesehatan sama Allah. Padahal harus PP Jombang Surabaya berkali-kali. Ibu saya berobat di RSUD dari Dr. Sutomo Surabaya, dan ayah saya di RSUD Kabupaten Jombang. Tapi alhamdulillah Allah mudahkan semuanya, termasuk pengobatan ayah dan ibu saya sampai sembuh. Pengobatan kedua orang tua saya kurang lebih berjalan 2 tahun sampai kedua orang tua saya benar-benar pulih. Alhamdulillah, kini ibu saya sudah dinyatakan bersih dari kanker, ayah saya juga sudah bisa berjalan lagi perlahan. Yang namanya ujian, baik berupa kesenangan, kesedihan, itu selalu datang beriringan teman-teman. Pas waktu kita jalanin riyadoh, kenapa banyak cobaan? Kenapa banyak masalah? Sebenarnya pas kita sedang menjalani riyadoh ataupun tidak, yang namanya ujian itu tetap akan datang. Yang membedakan adalah cara kita menyikapi ujian tersebut. Saat kita riyadoh, kita lebih tenang menghadapi ujian, percaya banget kalau Allah bakal tolong kita. Allah gak tidur, Allah selalu mengurusi semua urusan makhluk dan ciptaannya di alam semesta ini. Bayangkan teman-teman, tiap orang selalu punya kehidupan yang beragam, berbeda dari orang lain, baik kesenangan maupun kesedihan. Tapi Allah gak pernah melupakan kita. Takdir Allah jauh lebih indah dari apa yang kita rencanakan. Percaya teman-teman. Terima kasih sudah disempatkan membaca, mohon maaf apabila ada kata yang tidak berkenan. Semoga teman-teman semuanya diberikan keikhlasan, amin, dan keistiqomahan untuk menjalankan ibadah dan riyadohnya. Semoga teman-teman semua selalu diberkahi dengan kesehatan dan rezeki yang melimpah ruah barokallah, yang halal dan manfaat, terselesaikan semua masalahnya dan tercapai segala hajatnya. Amin ya robbal alamin. Nah, benar banget ya teman-teman, yang namanya rezeki, ujian itu memang selalu datang beriringan. Nggak ada orang di dunia ini tuh yang jalannya tuh mulus aja ya, dikasih rezeki terus tapi ujiannya nggak datang. Nggak ada juga di dunia ini yang orang tuh dikasih ujian terus tapi Allah nggak ngasih rezeki, nggak ada. Karena ya memang kita hidup di dunia ini sebuah pembelajaran dari apa? Pembelajaran dari ujian. Dan alhamdulillahnya kalau seandainya kita kenal sama yang namanya riyadoh, kita kenal dengan amalan, kita dekat sama Allah, paling enggak saat Allah menguji kita tuh bisa mengontrol hati biar enggak sedih berlarut-larut kayak gitu. Bisa ngontrol emosi, bisa ngontrol marah, bisa ngontrol yang namanya kecewa. Dan akhirnya kita bisa move on lagi, bisa beraktivitas seperti biasa lagi, seperti nggak ada apa-apa. Ya meskipun kita ada ujian tapi bawaannya enteng aja, karena kita percaya Allah tuh ada dalam hati kita. Itu aja video kali ini, semoga bermanfaat ya. Ada sesuatu yang bisa kamu ambil. Semangat riyadohnya, tetap istiqomah. Bismillah. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.